Salam, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Ganda Siregar. Saya Ibu Siregar. Selamat datang di Laimandar, Sumba Timur. Jemput tante di mana? Kami menggembalakan satu cabang gereja di Sumba di bawah naungan Gereja Kristen Injil Nusantara, yaitu di Laimandar saat ini, di Kayuri dan di Wemarang. Kami tergabung di Sinode GKIN Gereja Kristen Injil Nusantara. Memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saya sendiri berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan istri berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari suku Rote. Kami pertama kali datang ke Sumba, diutus dari gereja, dan kami memulai pelayanan di Sumba ini dari sejak tahun 2016. Awal mula kita memulai kegiatan ibadah di Desa Laimandar ini, yaitu di satu rumah tersebut kita pinjam untuk sementara untuk tempat ibadah. Waktu itu memang hanya ada 6 orang anak dari bapak yang punya rumah itu dan tetangga, hanya ada 6. Jadi kita mulai itu di hari Rabu waktu itu ya. Pelan-pelan kita buat ibadah. Kesulitannya memang kita harus jemput mereka. Waktu itu memang kita juga belum punya kendaraan seperti sepeda motor, tetapi kita masih bisa pinjam di teman punya kendaraan sepeda motor. Untuk beberapa bulan kita masih pinjam itu, dan kita rutin datang beribadah di sini, di kampung ini, hari Rabu dan hari Minggu. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh Roh. Gereja di Laimandar ini, gereja kita yang di Laimandar ini, jaraknya itu dari Waingapu ke Molo, Kecamatan Melolo itu sekitar 70 kilo. Nah, dari Kecamatan Melolo ke tempat gereja kita ini masih perjalanan 13 km lagi. Jadi 13 km itu dengan perjalanan yang kondisi jalan yang sangat rumit, karena batu, ciri khas batu di NTT itu kan batu karang. Itu dengan kondisi jalan seperti itu sangat sulit. Selamat datang. Halo Martin, udah sembuh ya? Bagaimana Ibu penerbangannya? Mbak, aduh perjalanannya cukup melelahkan tapi senang.
Indonesia tripnya. Tabita, Tabita, Bang Edson. Kayanta, Yayasan Kayanta itu awalnya kedatangan pengurus Yayasan Kayanta itu Ibu Hana, Ibu Rulan itu yang lama, Ibu Rulan dan Ibu Tati. Waktu itu mereka datang ke Sumba Timur itu tahun 2019 bulan Agustus. Nah itu kami belum kenal karena Ibu Kayanta itu datang itu lewat teman pelayanan kami. Nah, dan tugasnya Pak Ganda itu juga memang hanya sebagai driver, Jadi kenal dengan Ibu dari Kayanta juga. Waktu mereka datang itu belum ada yayasan. Belum ada yayasan. resmi. Tapi mereka masih datang kunjungan awal. Nah, jadi waktu itu kita hanya mengantar, kita hanya menemani kunjungan ke sini-sini bapak yang bukan saya, karena bapak yang sebagai driver dan saya juga tidak terlalu ikut, hanya dengan teman. Jadi dari awal situ kenal dengan Ibu Hana dan teman-teman yang datang mengatasnamakan Yayasan Kayanta. Setelah pulang ke Surabaya, setelah pulang timnya Ibu Hana itu dengan tim yayasan, setelah pulang ke Surabaya mau disahkan, resmikan sebagai yayasan yang berbadan hukum ya, kalau tidak salah. Jadi waktu itu sudah memikirkan untuk ke Sumba Timur. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Yes. What? Oke, aja Bu. Oh iya. Silva, Ina, sudah ini siapa tadi namanya Emi, tangan pintar. Tuhan berkati ya, Java, Tangan pintar ya, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Waktu itu mau dari Sumba Timur juga ada pengurusnya, mereka meminta karena mereka mau di bagian Indonesia Timur di Sumba Timur. Jadi teman kita ini yang mau diminta untuk bertanggung jawab bagian di Sumba Timur. Nah
Tapi yayasan itu maunya yang sudah resmi untuk secara gereja. Jadi ada sesuatu hal secara lembaga gereja yang sudah sah gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang belum, itu teman kita belum bisa menjadi pengurus. Akhirnya mereka, karena waktu itu sudah ada kontak juga dengan Pak Ganda, Bapak, jadi akhirnya mereka mengontak Pak Ganda untuk menjadi bergabung dengan Yayasan Kayanta yang secara resminya itu bulan Maret ya. Iya, Februari, Maret ya, resminya. Jadi disitulah bergabungnya Pak Ganda dengan kami dengan Yayasan Kayanta. Berjanji kepada Tuhan untuk menjadi murid yang setia. Waktu kedatangan Ibu Hana dan tim dari Kayanta datang itu ada mereka melihat kekurangan, dihadapi langsung kekurangan kondisi ini, tidak ada air, pipa tidak berjalan normal, tidak ada air sama sekali, terus ada kamar mandi tidak ada. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan dengan desa, jadi kerjasama lah Bapak berbicara dengan pejabat desa, akhirnya memperbaiki fasilitas air. Pertama kali yang kita kerjasama itu kita membantu desa ini dengan fasilitas air, pipa air kita perbaiki dan kita pengadaan tunggu keran dan juga fiber penampung air itu ada 4. Itulah pertama kali kita bergabung dengan yayasan dan yang kita kerjakan bersama dengan Yayasan Kayanta untuk Desa Laimandar ini adalah fasilitas untuk pengadaan air. Setelah itu ya banyak hal, buku-buku untuk mendatangkan buku-buku, terus belajar anak, terus pakaian-pakaian itu dari layak pakai dari Yayasan Kayanta kita terima baik untuk anak-anak, orang tua, bukan hanya di sini tapi juga semua, bukan hanya anak-anak di gereja kita tapi juga semua warga. Nah, gitu. Untuk kelanjutan seterusnya kita membuka cabang langsung Yayasan Kayanta di Sumba ini, dan Yayasan Pusat meresmikan ya pengurus cabang di Sumba Timur, di Sumba ini, yaitu kami sendiri sekitar pertengahan bulan tahun ini ya, tahun 2023. Kita mau merencanakan membangun gedung khusus yayasan ya, seperti kantor untuk tempat kerajinan anak-anak berkreativitas dan juga untuk belajar di situ nantinya. Jadi kita merencanakan untuk mendirikan tempat untuk yayasan di sini. Saya Ibu Hana Wardani Siregar. Ya, Tuhan sudah memberi porsi kepada saya untuk menjadi pembina dari yayasan ini, dan hari ini saya dengan pengurus yang lain sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang dikerjakan oleh Pendeta Ganda Siregar beserta Ibu dan juga pengerja yang lain seperti Saudara Martin yang Tuhan pakai untuk merintis dan meneruskan pekerjaan Tuhan di Desa Laimandar ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada siapa? Yang terhormat Bapak Pejabat Desa Persiapan Laimandar, Bapak Windy Jawa Kori. Salam kenal Pak. Demikian juga yang terhormat Kepala Dusun Ibu, Dusun 2 Bapak Tainggoy yang namanya ya,
Baik, dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan saya hormati. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami selaku organisasi, yaitu Yayasan Kayanta Anugerah Agung. Kayanta itu sebuah singkatan, ya. Kayanta itu singkatan dari kasih yang nyata, ya. Jadi kasih itu harus nyata, bukan basa-basi, bukan hanya bicara, tapi harus dengan perbuatan yang nyata. Ya, itulah moto bagi yayasan ini. Yayasan Kayanta Anugerah Agung masih berusia sangat muda. Mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada bulan November tahun 2019. Jadi usianya baru jalan 5 tahun. Ya. Namun dalam perkembangannya harus terhambat kurang lebih 2 tahun lebih semasa pandemi COVID. Ya, di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Harus tinggal di rumah semua, dan kita tahu semua bahwa masa itu memang masa yang sangat sulit. Kami bersyukur, namun pada awal tahun 2022 kami sudah bisa melanjutkan kegiatan dan program yang ada, antara lain adalah pembangunan rumah singgah yang saat ini kita tandai dengan peletakan batu pertama. Saya banyak merembukkan rumah singgah ini dengan Bapak Ganda dan Ibu, ya. Saya harus menggali apa sebenarnya fungsi rumah singgah ini nanti, apa yang mau dikerjakan di sini, dan mereka sudah banyak menjelaskan kepada saya yang pastinya saya bisa terima, dan memang ini adalah satu tujuan yang sangat mulia. Rumah singgah ini kelak diprogramkan untuk menjadi wadah pembinaan. Bahasa Inggrisnya training center. Saya jelaskan tadi kepada Ibu Susan dengan bahasa Inggris, training center. Apa itu rumah singgah, dia tanya. Saya jelaskan. Memang betul, rumah ini akan menjadi tempat pelatihan. Kita berbicara program-program visi misi ke depannya, terkhusus untuk kita mendukung warga desa ini supaya mereka juga memiliki keterampilan khusus, ya, untuk kerajinan-kerajinan khusus. Di sini kita mau buat lagi hal-hal yang positif, yang baru untuk mendukung anak-anak remaja supaya mereka ya punya kreativitas ke depannya, seperti misalnya menjahit, terus tenun, apakah itu pangkas rambut, apakah itu perbengkelan, apakah itu hal tentang listrik, pertanian, dan kita pikirkan sampai ke situ. Jadi kita merencanakan untuk sama-sama bekerja sama untuk mendirikan tempat. Itulah yang sedang kita sekarang pikirkan, bagaimana caranya, belum tahu bagaimana, dari mana dananya, keuangannya belum tahu, betul-betul belum tahu, tapi kita hanya memulai mengupayakan perencanaan ini supaya terjadi ke depannya.